Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Hari ini ya kita mata kuliah sistem operasi ya dengan pertemuan yang ketiga ya. Kita membahas mengenai struktur hierarki sistem dan perintah dasar Windows ya. Sebenarnya ini bisa lebih dari satu pertemuan ya, nggak apa-apa ya. Nantinya minggu depan kita review sebentar ya untuk materi hari ini, atau kita tambahkan nantinya apa aja ya. Nah, modul ini ya, ini adalah modul punya orang lain juga ya, modul di jurusan dan tahap proses pembuatan ya. Tidak terpaku dengan modul ini, nantinya juga saya akan mengembangkan atau eksplorasi dari di Windows ya. Kalau yang modul ini Windowsnya Windows Windows XP ya. Kalau yang ditampilkan teman-teman yang saya gunakan adalah Windows 10 ya, cukup sekali kan, 7 ke 10. Nah, penggunaan ini ya, ini tampilan ya, struktur dari Windows, yang mana setiap biasanya ya C itu merupakan sistem dari sistem operasi itu gitu ya. Nah, kalau di Linux dia tidak mengenal namanya C, D, E, tidak mengenal seperti itu kalau di Linux ya. Tetapi intinya dalam file system ya, sistem operasi apapun yang pasti di dalamnya ada ini semua gitu ya, untuk komunikasi antara si hardware ya ke si bandwidth, si penggunanya ya. Nah, ini perangkat lunaknya ini adalah media ya. Apa perangkat lunaknya? Sistem operasi satunya yang kita dapat melakukan komunikasi si bandwidth-nya untuk bisa mengetikkan aplikasi Word ya, Excel atau jenis aplikasi lainnya gitu ya. Nah, di tempat saya ini ada 2 drive ya, yang mana drive C dengan drive D ya. Di sini ada ketahuan juga ya, kapasitas dari masing-masing drive ya. Di sini kalau di tes saya masih tersisa sekitar 11 gigaan dari 97,5 giga. Nah, ini sistem. Nah, sistem tapi plus beberapa pada saat saya download ISO video, ada yang saya tempatkan di sistem ini ya. Nah, biasanya saya taruhnya di download di sini. Nah, di sini ya. Banyak macam-macam di sini saya download ya. Nah, di D ya, ini adalah memang dikhususkan biasanya di luar sistem untuk penyimpanan data apapun ya, apakah dalam bentuk video, gambar, teks, PDF dan sebagainya. Kenapa dipisahkan? Karena ya, jika ada
trouble atau masalah di sistem C, ya, jika tidak bisa dapat ditangani kembali di C-nya atau di Windows-nya, maka tidak mengganggu tempat penyimpanan yang di sini, gitu ya. Nah, tidak mengganggu tempat penyimpanan yang ada, gitu ya. Nah, di sini ya, pada saat error ya tidak dapat ditangani lagi, biasanya diinstal ulang ya. Jika data kita itu masih di C ya, kalau diinstal ulang nggak kita backup ya, otomatis akan hilang gitu ya, akan hilang gitu jika dia memformat gitu ya. Nah, kalau kita tempatkan di sini ya, selama pada saat instalasinya di D-nya tidak terformat ya masih aman. Tapi kalau pada saat proses instalasi D-nya ikut di format ya wassalam gitu ya. Selamat, dadah, bye bye gitu. Nah, di sini ya, di sini jenis Windows-nya itu adalah 64 bit ya. Nah, jadi teman-teman jika ya kalau support 64 bit ya berarti OS-nya sebaiknya 64 bit ya. Nah, kalau 32 bit ya nanti error terus tuh. Nah, instalasinya biasanya ya. Nah, di sini juga seperti itu. Nah, instalasi perangkat lunak pun semacam Word dan lain-lain ya sebaiknya menyesuaikan. Jika dia softwarenya 64 bit, kan kadang-kadang ada 64 bit, ada 32 bit, ya sebaiknya disesuaikan ya, yaitu 64 bit juga ya. Nah, yang pertama yang kita bisa lihat adalah spesifikasi dari hardware kita ya. Kita bisa klik kanan ya. Nah, modul ini rasanya sudah saya taruh ya, modul ini ya. Ini udah saya letaknya di Classroom. Nanti kalau misalkan belum, tolong info ke saya, koordinator ya. Nah, ini apa namanya, spesifikasi dari hardware saya ya. Nah, prosesornya adalah AMD ya. Nah, 6 core ya, berarti 6 titik prosesor ya. Berarti prosesor core-nya ada 6 dengan kecepatannya 3,3 GHz ya. Nah, teman-teman jika nanti membeli komputer, laptop dan sebagainya, perhatikan yang di sini. Nah, saya juga dapat cerita dari teman gitu ya, untuk membeli komputer apapun, perhatikan di sini ya. Entah itu dual core atau di atasnya ini di sini, karena kecepatannya ada di sini. Nah, sebaiknya minimal itu di atas 1,5 gitu ya. Nah, kalau di bawah itu ya udah, atau ya 2 udah cukup bagus ya dengan budget yang ada gitu ya. Nah, tapi untuk pembelian komputer atau laptop disesuaikan penggunaannya. Saya sering perlu ditanyakan ya kepada tetangga, teman, sebenarnya yang bagus itu apa sih komputernya. Ya memang kalau lebih tinggi prosesornya, RAM-nya lebih tinggi, grafik card-nya tinggi juga ya bagus. Nah, tapi kan harganya pun juga bagus gitu ya. Nah, sebaiknya disesuaikan. Nah, komputer itu digunakan untuk apa? Kalau memang untuk yang editing video, main game, ya otomatis yang besar sekali kapasitasnya, RAM, prosesor dan sebagainya gitu ya. Nah,
Kalau misalkan digunakan untuk Word, Excel saja, untuk kantoran biasa tanpa ada software-software yang berat, ya mungkin i3 cukup, 4 GB cukup. Nah, itu menurut saya gitu ya. Nah, sebaiknya menyesuaikan komputer itu ya, kegunaannya untuk apa gitu ya. Nah, terus RAM saya itu 8 GB fisiknya ya, kemudian jadi 6. Nah, sisanya kemana Pak? Nah, sisanya ini kemakan operasi sistem yang lain, video cardnya gitu ya, video cardnya kemakan 2 GB, lumayan kan. Ya, jadi 64 bit yang saya gunakan. Nah, kemudian teman-teman ya, jika ada hardware yang belum terdeteksi di komputer teman-teman, bisa lihat di device managernya sini. Nah, sini ya. Nah, jika di sini ada tanda seru atau tanda merah, berarti hardware teman-teman ada yang masalah ya. Nah, di sini audionya oke gitu ya. Nah, ini disk drive-nya oke, displaynya oke ya. Ini hati-hati, tapi saya juga bingung. Saya di komputer ini menggunakan Radeon, tapi masih memakan memori fisik. Nah, itu. Nah, ya. Nah, ini IDE keyboardnya kalau nggak support akan ketahuan di sini ya. Nah, update drivernya. Nah, itu ya. Nah, itu pengenalan dasar ya. Nah, di sini teman-teman nanti ada pengolahan software, yaitu di control panel semuanya. Itu hasilnya di pertemuan berapa sampai pertemuan 6 nantinya ya. Nah, sekarang kita basic di sini ya. Nah, di Windows, nah ini jadi sini sistemnya. Nah, rata-rata di sini semua ya, di folder. Jadi Windows itu ya folder sebenarnya ya, folder dan file di dalamnya yang beroperasi, lakukan eksekusi yang berkomunikasi dengan hardware si komputer itu ya. Banyak sekali macamnya yang dikomunikasikan ya, sehingga kita mengerti ya, bisa mengoperasikan komputer ya. Nah, di sini banyak sekali, seharusnya teman-teman sudah familiar dengan sini ya. Nah, kalau teman-teman belum familiar ya, coba difamiliarkan ya. Pak, saya baru megang, ya coba dieksplor gitu ya. Kalau misalkan teman-teman itu tidak mencoba sama sekali, hanya pengetahuan yang didapat dari saya, ya nggak akan berkembang nantinya teman-teman gitu ya. Nah, di sini kalau tadi saya klik kanan ke petis, nah di sini ketahui ya. Nah, di sini kapasitas yang digunakan ya 86,3 GB, flash space 11,1, jadi totalnya 97,5. Nah, di sini ada disk clean up, jadi kita bisa membersihkan harddisk kalau diartikan gitu ya. Apa aja banyak, nanti ada caching dan sebagainya. Salah satu trik untuk mempercepat kinerja dari komputer. Nah, sekarang harddisk itu ada yang teknologinya menggunakan SSD. Nah, jadi ini ya, ini hasilnya. Jadi ada file-file yang dikerjakan di Windows ya, tidak diperlukan, bisa kita hapus ya di sini. Nah, salah satu trik sih ya. Tadi kalau harddisk tadi SSD ya, jika menggunakan itu ada beberapa kisah teman ya. Kalau saya belum menggunakan SSD ya, jadi berdasarkan kisah teman itu booting itu bisa 3 detik. Nah, untuk copy di Windows C saja itu bisa lebih cepat dibandingkan dengan harddisk yang biasa gitu ya. Nah, ini toolsnya apa aja. Nah, ini bisa cek error checking di
Nah di sini bisa kita optimize default drive-nya ya. Kenapa? Nah jadi kalau pengaturan kapasitas hard disk di Windows itu tampilannya itu tidak teratur, makanya di default drive-nya. Jadi pada saat pencahayaan datanya akan lebih cepat gitu ya. Ya walaupun ya bisa dibilang cepat gitu ya. Nah jadi dia akan terpisah-pisah gitu ya. Nah, jadi kalau ada putih nanti ya itu adalah bisa dibilang tempat data yang kosong gitu. Makanya di default nanti akan dia mepet sendiri gitu ya. Nah kalau di Linux informasi yang saya dapatkan dia beda sekali tempat penyimpanan dengan di Windows. Kalau di Linux dia rapi, teratur gitu ya. Nah itu salah satu perbedaan Windows dan Linux gitu ya. Nah di sini adalah hardware ya yang dipakai di drive-nya. Nah di sini adalah informasi untuk men-sharing. Apakah bisa men-sharing drive-nya Pak? Bisa, ini ada di sini ya. Di sini tinggal klik advanced sharing gitu ya. Apa yang mau di-sharing? C kan? Drive C. Berarti semua drive C akan di-sharing. Untuk apa? Untuk mengcopy file, ya mengcopy folder gitu ya. Ya pertanyaannya C-nya ngapain di-sharing? Biasanya data sih yang di-sharing ya. Jadi sharingnya menggunakan menggunakan jaringan gitu ya. Jaringan seperti apa Pak? Ya biasanya jaringan lokal LAN gitu ya. Nah jaringan LAN, jadi nggak perlu menggunakan flash disk ataupun hard disk eksternal. Kita bisa copy file atau folder menggunakan jaringan LAN. Jaringan LAN menggunakan apa Pak? Bisa menggunakan kabel ataupun tanpa kabel atau menggunakan WiFi. Nah sayang itu seperti itu ya. Nah nanti didapat di jaringan komputer tuh harusnya ya. Nah ini adalah support limit for edge user ya. Nah, di sini versionnya di sini ada mengenai security-nya ya. Jadi security dari drive-nya bisa diketahui ya. Kalau dia administrator bisa hak akses semua yang diperhatikan ya. Full control, no fair, execute, need write, special permission ya. Nah di sini bisa tinggal edit saja. Kalau per user dia tinggal jadikan apa yang bisa dia gitu ya. Itu pemahaman di itu ya. Nah begitu juga di DFD juga kita bisa melihat mengenai properties dari DFD-nya ya. Jadi kita bisa mengecek dari segi harganya gitu ya. Nah ya jadi Pak bisa nggak Pak instalasinya nggak di drive C? Bisa sekali ya. Bisa di drive D, bisa di drive E, suka-suka sih sebenarnya ya. Nah biasanya secara umum itu di drive C gitu ya. Dulu pada saat saya eksplorasi awal memang iseng saya ya memang resikonya datanya memang saya backup di luar, nggak saya backup di sini ya. Namanya anak muda dulu waktu belajar komputer memang saya sering explore gitu, coba-coba, ternyata bisa kok kita instalasi nggak di dev C melulu gitu ya. Dev C ini kan cuma hanya penamaan untuk identifikasi aja ya. Biasanya saya umum di C biasanya supaya admin teknik supportnya biasanya di C gitu supaya mudah untuk maintain gitu. Kalau misalkan teman-teman saya teknik support instalasi di D bingung teknisinya gitu ya. Nah, untuk memudahkan aja sih sebenarnya ya. Saya pernah nyoba di drive D atau E nggak masalah sih sebenarnya gitu. Jadi penamaan letak instalasinya di mana saja. Nah di sini kalau di Windows 10 ya, kalau kita klik Windows di sini ya, itu akan ambil menu di sini. Nah, ini
8 GB tapi lemot ya. Nah, di sini adalah menu-menu ya Windows 10. Nah, tetapi khusus di Windows 8, nah, jika tampilannya klik start sini, dia tampilannya ada full layar, menunya gitu ya, full layar gitu. Nah, kalau di sini sini tampilannya ya. Nah, ini software-software yang sudah saya install di sini gitu ya. Nah, di sini contoh si software tracer yang sudah diinstal gitu ya. Nah, di sini ada DuetCam. Nah, DuetCam ini untuk apa? DuetCam ini adalah saya kan menggunakan komputer bukan laptop, jadi supaya kamera dan mic saya bisa masuk ke komputer saya menggunakan DuetCam ini gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan tuh ya. Nah, koneksinya menggunakan apa ya? Saat ini yang saya gunakan adalah dengan WiFi kok. Komunikasi HP saya dengan komputer saya bisa menggunakan kabel. Contoh, ini sudah saya jalankan. Nah, ini ya, ini ya. Nah, ini saya menggunakan WiFi ya. Nah, ambil kan. Nah, di sini ada cam. Ini gratis ya, tapi ya iklan nggak apa-apa lah. Ya sesuai aja nggak apa-apa ya. Nah, ya tadi kita balik lagi sini ya. Jadi teman-teman jadi nggak usah bingung, nggak ada headset ya, nggak ada video di komputernya, nggak usah bingung. Ada namanya software DuetCam yang menghubungkan HP kita sebagai video kamera dan audio ya ke komputer kita. Nah, itu salah satu solusi kan, jadi nggak usah galau. Wah, harus punya webcam. Oh, webcam saya jelek. Oh, saya menggunakan webcam tadi tampilannya bagus kan. Nah, itu. Nah, kalian kan dengan HP yang saya punya gitu ya. Nah, namanya DuetCam ya. Bukan endorse ya, memang saya kebutuhannya seperti itu ya. Saya pakai headset tapi headset saya jauh sekali ke belakang nyoloknya, jadi nggak nyampe ke telinga saya ya, makanya ini juga saya dapat informasi dari teman juga gitu ya. Kemudian ini ada Firefox ya, ada GNS3, ini juga simulasi jaringan ya. Cisco paket tracer ya, tapi ya ini lebih menggunakan hardware sih ya, virtual machine bisa saya bilang seperti itu ya. GNS3, Google Chrome, Groove Music ya. Nah, kemudian ada IDM, Java, Mail ya, ada Mendeley, Microsoft Edge. Nah, ini ya dulu yang namanya Internet Explorer. Nah, di Windows 10, nah sekarang namanya Microsoft Edge ya, sama nih pasti kayak Chrome. Nah, ada Office, ada game Solitaire dari XP, ada nih favorit saya juga di sini kalau BT ya. Beberapa Pine-nya udah ada versi yang terbaru dari Windows ya. Ada Python, Emu ya, banyak sekali ya. Nah, ini teman-teman patut dicoba, apalagi Winamp. Winamp ini udah nggak disupport lagi. Wah, tapi diinstal. Ini dulu salah satu favorit saya, ngeplay musik dan video dengan Winamp. Wah, keren tuh Winamp ya. Legend ya, sekarang udah nggak disupport lagi rasanya itu Winamp. Nah, tampilan menunya di sini ya. Nah, di sini tombol powernya ya, mau sleep, shutdown, restart gitu ya. Nah, ini ada settingnya, konfigurasi. Ini saya sign in ya. Nah, kemudian kalau ini tampilannya udah keren sih menurut saya dari versi-versi sebelumnya ya. Kalau teman-teman mau nyoba Windows XP ya bisa. Di zamannya XP itu stabil sekali ya, di zamannya saya akui Windows XP itu stabil sekali di zamannya ya.
Saya di laptop saya yang dulu tahun 2006 masih menggunakan Windows XP. Sekarang Windows XP gratis itu ya, tapi tidak disupport lagi. Itu masalahnya ya. Nah, itu aja sih masalahnya. Jadi kalau mau pakai Windows XP gratis tuh. Nah, nyoba-nyoba gitu. Sampai sini ada yang tanyakan dulu? Silahkan di chatbox. Ada yang tanyakan? Tidak ada. Kalau tidak, setelah lanjut ke komen dasar ya. Komen dasar ini nanti ada internal atau eksternal. Ada yang tanyakan? Jelas ya? Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, akan saya lanjutkan ya, yaitu kita masuk ke perintah dasar di Windows ya. Nah, di sini sebenarnya kalau di Windows kan terbiasa klik kanan, Ctrl C, Ctrl V gitu kan ya, membuat folder baru di sini banyak ya, new folder di sini bisa new folder, new file, buka file dan sebagainya gitu kan ya. Nah, kalau saya rasa teman-teman mau nggak mau, suka nggak suka, ya harus familiar dengan itu, karena teman-teman selama kuliah di IT pasti akan mengudak itu. Pak, saya nggak bisa, ya belajar ya. Kalau nggak bisa itu belajar ya. Tidak hanya menonton video saya, tidak hanya menonton video di YouTube, tidak hanya mendengarkan ceramah dari teman-temannya, penjelasan teman-teman, tapi dicoba. Kalau teman-teman nggak dicoba, saya yakin teman-teman akan bingung dan belum pasti nggak bisa. Tapi kalau dicoba, saya yakin teman-teman akan bisa. Kenapa? Nanti akan mengalami ada trouble tuh, ada error dan sebagainya. Nah, error itu jangan langsung patah semangat. Nah, error itu harus dipecahkan. Apa sih? Nah, solusi pertama ya, errornya itu
Kalau bisa dikopas, kalau nggak bisa di kiri kanan copy, berarti diketikkan dulu ya di notepad atau di wordpad, baru dikopaskan cari di Google. Nah gitu ya. Kalau misalkan tidak ketemu di Google, berarti teman-teman yang pertama ada masalah tuh gitu ya, atau kata kuncinya belum tepat. Itu aja sih paling gitu ya. Nah, solusinya cuma itu, paling solusinya cuma dua itu ya. Jadi belum tepat gitu ya. Nah, oke, sekarang kita masuk di CMD ya. Nah, di sini, nah di CMD itu ada dua ya. Nah, di sini kalau di mode yang saya tampilkan ini juga artikel dari yang orang lain punya ya. Keren sih, di Windows XP masih legend ya. Nah, basicnya memang ada di sini gitu ya. Di sini ya. Nah, di sini ada internal comment, ada external comment. Berarti internal comment biasanya yang sudah disediakan sama Windows ya. Nah, untuk komen-komen yang ada di Windows, nah kita bisa ketikkan help di sini. Nah, ini berapa banyak komennya ya. Nah, di sini ya. Nah, ini komen-komen. Nah, ini ya, bisa besar. Nah, ya. Nah, so ya, ini ada penjelasan di file extension, archive break ya, call, cd, chcp, nah, kemudian cls, cmd, color, compact, agak komplit nih ya, del gitu ya, fine, kutu. Yang pasti nanti yang kita pakai yang sering-sering dipakai saja ya. Nah, gitu. Nah, di internal comment, nah itu cara ngetiknya ya. Tadi saya bisa ketikkan ya, di sini Windows N gitu ya. Nah, atau ketikkan di sini kan gitu ya. Nah, gitu ya, akan tampil juga sama gitu ya. Nah, kan gitu ya, ketikkan CMD gitu ya. Nah, sama ya, akan keluar tampilan seperti ini ya. Nah, kemudian kita melihat dari perintah-perintah yang ada di internal comment ya. Nah, yang pertama kita bisa melihat perintah date gitu ya. Nah, itu menandakan tanggal sekarang, tanggal 22 September 2020, yang mana kalau kita salah, bisa kita enterkan sesuai format ini gitu ya. Kalau enggak ya kita keluar saja. Kemudian kita bisa perintah time, waktu sekarang gitu ya, lewat komen gitu ya. Nah, jika di sininya error gitu kan, atau ini blank gitu kan, bisa kita pintakan lewat comment from gitu ya. Nah, itu time ya. Kemudian selanjutnya file. Nah, di sini kita bisa ketikkan versi Windowsnya berapa. Nah, ini Windows yang sudah digunakan versinya adalah versi 10 sekian nih ya. Nah, coba cek di teman-teman Windows versi berapa. Nah, ini 10 sekian sudah ya. Nah, kemudian perintah CLS itu adalah clear scan layar gitu ya. Nah, sama kan? Nah, apakah ini harus dihafalkan? Enggak dihafalkan, tetapi dicoba ya. Nanti saya dicoba, nantinya akan ingat dengan sendirinya gitu ya. Apakah saya menghafal? Tidak ya, kebetulan aja saya ngajar di SO, jadi mau nggak mau perintahnya sama aja gitu, jadi ingat gitu ya, nggak menghafal ya. Nah, kalau sistem menghafal di IT, wah sakit hati kalian ya. Saya pastikan ya, sintak bahasa itu udah berapa, nanti ada
pemrograman visual sintaknya ada berapa, kemudian ada Java sintaknya ada apa, PHP, Android, nggak perlu dihafal ya, konsepnya yang teman-teman harus pahami dan harus teman-teman kembangkan di IT ini ya. Nah, nanti difokuskan teman-teman sukanya di mana, sukanya di web ya masuk ke sana, dalemin di sana gitu ya, sukanya di visual, dalemin di sana, sukanya mobile, dalemin di sana, oh sukanya di jaringan, dalemin di jaringan gitu ya. Jadi teman-teman tidak harus menguasai semuanya, nggak bisa ya. Saya aja ilmunya jujur aja ngambang ya. Nah, banyak yang kita tahu jadi ngambang, belum fokus di satu titik, tapi saya lagi berusaha di jaringan komputer, basis data ya. Nah, di bidang-bidang itu yang mau saya kembangkan ilmu saya ya. Nah, kemudian selanjutnya ya, perintah D. Nah ini ya. Nah, di sini perintah D yang mana menampilkan file directory ya, folder ya nih. Pada D berarti dia directory gitu ya. Oke, kita berpindah deh, coba yang ke sini aja deh. Nah, coba. Nah, di sini di sini kalau ini .exe berarti dia adalah sebuah file. Nah, video ini sebuah file gitu ya. Nah, KM Pramuka itu adalah sebuah folder gitu ya, itu perintah D gitu ya. Nah, banyak sekali option-optionnya ya, bisa D/P gitu ya. Nah, dia per halaman gitu ya. Nah, sini per halaman kita spasi atau enter ya. /w ya. Nah, bedanya ketahuan kan? Nih ada buka belum siku. Nah, gitu ya. Nah, jadi option-optionnya tahunya dari mana Pak? Saat kita ketikkan help. Nah, di sini help ini ya. Nah, help nah ini penggunaan dari display of list of directories in directory. Gimana contohnya? Nih, contohnya /b, /c, /d, /l apa itu? Nah, ini atributnya. Nah, bisa banyak kan? Pause after each screen, key display the owner of the file, and alternative name of the file as the file specific directory. Nah, banyak sekali ya. Nah, itu perintah jadi teman-teman bisa menggunakannya ya, bebas, mau eksplorasinya bebas ya, tidak terpaku apa yang saya ungkapkan ya. Nah, jadi mumpung teman-teman kuliah, mumpung teman-teman belajar, ada waktunya eksplor terus ya. Nanti kalau sudah di tempat kerja itu akan susah, saya yakin itu untuk belajar seperti ini akan saya susah ya. Disinilah waktu teman-teman baru semester 1, ayo monggo silahkan eksplorasi, tanamkan eksplorasi ya, tanamkan lakukan ya, jangan melihat tanpa melakukan ya. Nanti kalau tadi Pak Henry mempresentasikan minta dia untuk menampilkan, iya benar, tapi kalau teman-teman nggak langsung mempraktekkan bingung nanti. Oh, CLS tadi perintahnya untuk clear screen, iya, tapi teman-teman mempraktekkan bingung gitu ya. Nah, jadi teman-teman sebaiknya dipraktekkan. Nah, untuk membuat directory, nah, kalau di Windows, kalau kita pakai ini kan bisa nih ya. Nah, klik kanan new folder atau klik sini new folder ya. Nah, kalau di di CMD ya diketik. Nah, jika mouse-nya gitu ya, mouse-nya galau gitu kan, lagi error, rusak, ada penggantinya, ya nggak mau ya kita bisa menggunakan
command ini, atau kita lagi remote saver gitu ya, saver Windows menggunakan telnet tanpa GUI, ya mau nggak mau kita harus menggunakan cmd toolsnya gitu ya. Jadi command prompt semua tuh perintahnya gitu ya, sintak-sintak gitu. Nah ini bisa dibilang interpreter gitu ya. Nah di sini kita bisa membuat ya, misalkan bentar. Oke, saya masuk ke native. Di sini ada mata kuliah SO. Nah di sini saya masuk. Nah di sini ada beberapa saya buat MKD ya, praktikum latihan SO latihan SO ya. Nah, kita lihat adakah hasilnya. Latihan SO nih. Nah ya, buat kan. Kemudian Pak MD gimana, sama aja ya. Misalkan kalau masuk ke dalam folder kita bisa gunakan perintah cd ya, bukan celana dalam tapi change directory ya. Nah di sini cd tadi latihan SO ya. Di sini kalau di sini kosong kan nggak ada file gitu ya. Nah di sini tadi yang kebuat ya jam 2:23 PM. Oh sore, udah mau sore ya. Nah itu mau kita buat di sini ya, misalkan MD gitu ya, MD lat 1 lat 2 gitu ya, kita lihat. Nah ada nggak? Nah jadi kalau mau buat lebih dari satu folder tinggal menggunakan spasi tadi. Nah gitu ya. Nah gitu. Jadi ini jadi dua folder. Pak gimana kalau misalkan pakai spasi satu folder? Coba ya, coba bisa nggak latihan MD dapat nggak? Nah ini satu folder lagi menggunakan spasi ya. Tapi kalau di Linux agak lumayan rumit ya, spasi itu kalau di Linux dia case sensitif. Nah kalau di Windows agak lumayan enak, kalau kita masuk tinggal kita cek masuk gitu ya. Kalau di Linux agak lumayan rumit gitu ya. Nah itu pembuatan nah, kemudian CHD atau CD, bukan celana dalam tapi change directory ya, pindah dari directory satu ke directory yang lain ya. Misalkan tadi latihan EXO saya mau masuk ke CD atau CHD sama aja ya, CHD latihan sama ya, CD kosong. Oke, balik ke folder sebelumnya, tinggal CD spasi titik-titik. Nah tuh gitu kan, kembali ke folder sebelumnya CD spasi titik-titik gitu ya. Nah kemudian di sini ada MD menghapus ya, yaitu remove directory atau RD. Nah ini yang ya, saya menghapus lat 1. Nah ya hilang. Nah adanya lat 2 dan latihan ya. Oke. Nah itu remove directory ya. Ini ada beberapa pengujian sih. Nah ini masuk, nanti teman-teman mencoba seperti ini ya. Kalau mau tambah kita tambah jago ya, penguasaan sistem operasinya ya seperti itu ya. Kita lanjutkan di copy. Nah copy
untuk copy untuk membuat file. Kita coba ya. Di sini ada nggak? Jangan kelihatannya nggak ada. Coba satu ke. Nah, ini file coba aja. Kemudian di situ kita Ctrl Z. Nah, kita lihat. Nah, ada. Coba satu. Nah, ya. Nah, ada ya. Nah, untuk melihatnya gimana? Kita lihat selanjutnya. Ya, untuk melihatnya kita bisa ketik edit juga sama ya. Nah, nggak ada. Edit itu external comment, berarti harus download nih edit ya. Download bukan internal comment ya, external comment ada kalau ini ya. Kamu lihat isinya, coba dengan saya yang sama bisa nggak? Oh, nggak bisa. No, tadi hanya sama kan ya. Nah, untuk melihatnya ya bisa lewat sini atau edit tadi sebelumnya ya. Kemudian untuk melakukan hasil keputusan redirection ya, ini kalau di Linux sangat ini banget ya. Nah, gitu ya, isi dari misal ya di sini din kan dinnya ini isinya ya, din/w ya, kita direction ke latihan ini, kita masukkan ke latihan Henrik, kemudian kita kasih file ya, kita kasih file. Nah ya, data ke teks bisa cd latihan file. Nah, ini ada ya, ini ada 13 KB limanya. Kita bisa lihat di sini. Coba coba tadi ya, kita bisa lihat di sini. Nah, ini hasilnya ya di notepad. Wah, ini zaman aja ya. Kemudian di sini tadi data kita edit, kita buka, ini hasil. Ini hasil directory kita masukkan ke dalam file dimana redirection ya. Nah, kemudian untuk menampilkan file tag ke layar, berarti dengan menggunakan tag ya. Nah, lupa kan saya. Nah, di sini ada. Nah, ini hasilnya ya. Tadi kita bisa menggunakan type apa ya, coba to text. Nah, ini file percobaan ya. Jadi untuk menampilkan menggunakan perintah type ya. Nah, di sini ada copy file ya. Nah, sekarang kita coba copy ya. Copy coba satu ke tab 2 gitu ya. Tab 2 itu adalah folder ya. Kita lihat di tab 2 udah sebagai satu, bisa kita buka, bisa kita coba ya. Type tab 2 sama kan isinya, itu hasil perintah edit tadi gitu ya. Nah,
Kemudian kopi itu bisa banyak macamnya ya, bisa kopi tanda bintang berarti dia mengopi apa, bintang titik bintang dari sini ya, itu berarti dia mengopi semua file dan extension apapun dimasukkan ke dalam folder. Nah, itu sih logikanya ya, nanti teman-teman bisa mencoba. Nah, kemudian selanjutnya adalah perintah rename, yaitu mengubah file atau nama directory. Nah, kita coba ya, rename tadi lat 2. Nah, kemudian lat 2 coba ke lat 2 ganti coba aja, rename-nya nggak ada. Ini selamat, berarti rename-nya nggak ada nih ya, sintaknya. Nah, nanti bisa cari di internet rename-nya ya, ada ya. Jadi perintah ini untuk mengubah ya. Nah, untuk del itu berarti menghapus. Help ada nggak rename? Oh, ada kok nggak ada, atau salah saya. Rename, oh incorrect. Oke, incorrect berarti salah, sorry. Rename, coba helpnya rename file name. Oke, coba kita masuk ke lat ya. Di sini ada coba rename coba 1 ke coba aja. Nah, berhasil ya, berhasil. Tadi salah komen ya, rename coba 1 ke coba aja, jadi itu ya. Nah, itu kita ini ya. Selanjutnya yaitu perintah del ya, untuk menghapus file ya, itu dengan perintah delete ya. Kemudian tadi kok delete, coba delete coba atas. Nah, kita lihat not recognize, help del, oh del aja nih, del coba. Oke. Nah, jadi perintahnya del ya, nggak ada delete di Windows 10 gitu ya. Nah, di situ kita lihat kalau kecil nggak ada lagi ya, nggak ada filenya. Oke, kemudian kita gunakan mengubah komentar DOS ya. Nah, di sini ya, misal di sini apa nama konteksnya ya, konteks ini berupa apa aja itu yang bisa diinginkan oleh si pengguna atau si user ya. Kita ikut seperti contoh waktu, tanggal, dan contoh di bawahnya ya. Kita coba ketikkan itu ada nggak? Jangan nggak ada. Apa Anda di dolar P itu apa? Kita lihat. P itu adalah pet. Pet dari rektor yang dimana. Nah, Anda ada di Henrik nitip mata kuliah SO lat SO di lat 2. Nah, itu gitu ya. Nah,
Nah, kemudian from min p $p $g. G-nya itu apa? Bisa coba ya. $p $g apa hasilnya? Nah, ya. Anda ada di ya. Nah, itu internal comment ya. Ada yang ditanyakan ya, di sini banyak sekali ya. Kalau di tabnya banyak ya. Pak, saya mau nyoba semuanya. Oh, boleh, silahkan coba aja, nggak apa-apa ya, silahkan. Jadi cek disk bisa nggak ingat perintah. Nah, tadi yang saya klik dari sebelumnya ya, ternyata di Windowsnya ada chk disk. Chk disk apa? Disk yang di drive mana tinggal gitu ya. Nah, untuk copy file yang lebih dari sub directory itu gunakan dengan Xcopy ya. Kalau di Windows XP nggak ada tuh ya. Kalau di Windows 10 ada namanya Xcopy ya. Copy file lebih dari satu atau masuk lagi. Kalau copy aja dia nggak bisa ya. Kita menggunakan perintah Xcopy ya, contoh ya. Di sini di sini ada latihan ESO kan. Ya. Nah, saya akan buat sini yang tadi ya, latihan new gitu ya. Nah, saya akan mengopikan folder ini ke latihan new ya. Nah, latihan SO ke latihan new. Kalau saya menggunakan copy, kita lihat apa hasil latihan SO ke latihan new. Nah, hanya satu file yang di copy, kita lihat di sini ya, ls bin latihan. Nah, maka di dalam latihan SO itu ada folder ya. Latihan SO itu ada folder latihan 2 dan latihan 1. Maka kalau copy dia hanya copy file saja. Makanya itu kita menggunakan perintah Xcopy ya. Latihan SO kita kopikan ke latihan. Yes, all. Nah, gitu ya. Kita lihat ya. Di latihan. Loh, nggak mau.
Oke, dengar suara saya sudah? Dengar ya? Dengar lagi suara saya? Sudah dengar lagi? Oke, ada yang sudah. Oke, udah ya. Nah, di sini akan saya tambah ya materi hari ini ya, link. Nanti untuk eh, materi pembuatan teman-teman tugas ya. Nanti semua tugas naruhnya di sini ya. Semua tugas letakkan di sini ya. Nanti yang sudah diserahkan ditanya kembali nggak apa-apa ya. Nanti ke pertemuan, nanti di akhir sudah selesai baru diserahkan, baru saya akan melakukan penilaian di sini tiap pertemuan ya. Ya, ditanyakan mengenai tugas ya, semoga tidak ada lagi yang menanyakan ya. Nah, tidak lagi yang menanyakan yang tugas Pak belum selesai dan sebagainya, yaitu manajemen waktu teman-teman saja ya. Yang pasti yang teman-teman lakukan adalah ini ya, 3 ini. Nah, wah yang salah ya. Nah, typo. Nah, ya, yang pasti di tugas ini kalau teman-teman mengerjakan modul akan dicek plagiarismenya. Nah ya, saya enak dibantukan sama Google dicek plagiatnya ya. Jadi bahasa sendiri saja is okay ya. Videonya monggo ya, dibuat sambil mengerjakan modul, mengolah slide ya monggo diakan. Silakan ya, upload di blog ya, tinggal tidak mengopas PDF-nya di blog lo ya, tapi buat blog secantik mungkin supaya para pembaca senang dengan blog yang teman-teman buat ya. Semakin improvisasinya semakin bagus ya, kemungkinan besar nilainya juga bagus ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan atau sampaikan kembali? Bisa melalui chatbox, tanyakan. Oke, untuk instalasi ya, bebas, Linuxnya bebas menurut saya ya, bebas. Mau Debian, mau Ubuntu, mau Lubuntu, Subuntu, Kubuntu, mau Red Hat, bebas, bebas ya mas ya. Tidak, saya tidak membatasi kreativitas teman-teman, jadi bebas mau install Linux apapun boleh, silakan.
Nanti Linux kita akan bahas setelah setelah UTS. Nanti adalah pertemuan Linux semuanya. Untuk saat ini mau install apapun is oke. Ya kalau saya pribadi, saya menggunakan Linux apapun tidak masalah gitu ya. Itu sih ya. Kemudian Pak menyangkut tugas 2 boot. Bagi yang mau punya tugas sudah terserah 2 boot, bisa saya kalikan dengan typo tuh. Monggo silahkan, mau 4 boot mau 5 boot, yang penting ada dokumentasinya mas ya. Nah, membuktinya gimana? Dokumentasi itu tadi ya. Nah, buka dengan screenshot video ya, intinya kan di situ ya. Kalau teman-teman mau 10 boot tapi tanpa ada bukti yang dihasilkan, ya gimana dong ya. Benar nggak gitu ya? Silahkan aja, saya tidak membatasi kreativitas atau improvisasi dari teman-teman semua. Jelas ya Mas Aryadi? Ada lagi yang ingin ditanyakan, sampaikan lagi. Jelas saja ya. Sudah semua. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan kembali ya, pertemuan hari ini saya akhiri. Tadi sudah jelas saya singgung lagi, tugasnya semua tugas akan sini tiap pertemuan ya, tapi jangan disahkan dulu gitu ya. Nah, nanti disahkan pada saat di menjelang mau UTS gitu ya. Monggo disahkan nanti, plus nanti digabung jadi satu, pertemuan 1 sampai pertemuan 8 gabung jadi satu. Jadi tidak membuat ulang tapi cuma menggabungkan saja dari modul-modul per kamu, itu aja sih ya. Harus sudah jelas. Saya akhiri di sini pertemuan hari ini ya, mata kuliah sistem operasi ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi